LPSK didatangi rombongan keluarga Ahmad Zoni. Sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Cijantung, Jakarta Timur. Pada hari Rabu, 26 November 2025, rombongan yang terdiri dari adik Ahmad Zoni, yakni Aditya Zoni, pengacara Inyoman Adi Peri, serta kekasih Ahmad, Dr. Kamelia, hadir secara langsung untuk menyerahkan dokumen resmi. Mereka tak datang untuk mengurus persidangan biasa, melainkan membawa misi besar, mengajukan permohonan agar Ahmad Zoni ditetapkan sebagai justice kolaborator dalam kasus narkoba yang menjeratnya. Situasi ini langsung menjadi sorotan media. Langkah ini bukan hanya soal membela seorang artis, tetapi berpotensi membuka skandal besar soal jaringan gelap peredaran narkoba di dalam rumah tahanan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tujuan mengejutkan, ajukan status justice kolaborator. Dalam penjelasannya kepada awak media, Inyoman Adi Peri selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan tanpa dasar. Langkah hukum ini dijalankan atas surat kuasa resmi yang diberikan langsung oleh Aditya Zoni sebagai perwakilan keluarga. Tujuannya jelas dan eksplisit agar Ahmad Zoni mendapat status justice kolaborator. Dalam dunia hukum, istilah ini bukan sekedar pelengkap. Seorang justice kolaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Ini bisa berarti membuka tabir jaringan distribusi narkotika di dalam rutan, tempat yang seharusnya steril dari barang terlarang. Apakah Ahmad Zoni benar-benar memiliki informasi kunci tentang siapa saja yang terlibat? Ahmad tulis sendiri kronologi jaringan gelap. Yang mengejutkan, tidak hanya kuasa hukum yang menyusun berkas. Ahmad Zoni sendiri, sebelum dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, sempat menulis 4 lembar kronologi secara manual. Dokumen tersebut kini menjadi bagian dari berkas resmi yang diajukan ke LPSK. Dalam dokumen itu, diduga terdapat rincian aktivitas mencurigakan, termasuk dugaan peredaran narkoba di balik jeruji tahanan. Ini bukan sekadar pembelaan biasa, melainkan potensi pembongkaran struktur ilegal yang tertata rapi di tempat yang seharusnya menjadi lokasi pembinaan hukum. Jika benar demikian, maka informasi Ahmad bisa menjadi peluru panas yang mengejutkan banyak pihak. Dan pertanyaannya, siapa saja yang namanya bakal terbongkar jika ini ditindaklanjuti? Pemindahan mendadak ke Nusa Kambangan. Ada apa? Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika Ahmad Zoni mendadak dipindahkan ke Nusa Kambangan. Keputusan yang sangat cepat dan tanpa penjelasan mendalam ini menimbulkan tanda tanya. Menurut pihak kuasa hukum, pemindahan itu bisa menghambat proses komunikasi serta persiapan pembelaan. Lebih dari itu, sistem sidang online yang diberlakukan setelahnya dinilai tidak memberi ruang adil bagi proses pengungkatan fakta. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum mengungkapkan adanya ketidakwajaran dalam alur penanganan kasus Ahmad. Apakah ini sekadar prosedur biasa? Atau ada pihak yang mulai merasa terancam jika Ahmad berbicara lebih jauh? Reaksi tegas dari Aditya Zoni. Ahmad bukan pengedar. Adik Ahmad Zoni, Aditya, tak tinggal diam. Di depan awak media, ia dengan tegas menyatakan bahwa sang kakak bukanlah bagian dari jaringan pengedar. Menurutnya, Ahmad adalah seorang pengguna yang seharusnya mendapatkan perawatan rehabilitatif, bukan diperlakukan layaknya bandar besar. Bang Ahmad itu dari dulu kita tahu adalah pemakai. Orang sakit itu harus direhabilitasi. Itu selalu saya tekankan, ucapnya. Ia mengajak publik untuk melihat kasus ini secara objektif, bukan hanya karena Ahmad adalah public figure, tapi karena proses hukum harus memisahkan mana pengguna, mana pengedar. Namun, jika benar Ahmad hanya pengguna, maka bagaimana ia bisa tahu soal jalur distribusi di dalam rutan? Kamelia tetap setia dampingi proses hukum Ahmad. Di tengah terpaan masalah, sosok Dr. Kamelia tetap hadir mendampingi proses hukum Ahmad Zoni. Meskipun status mereka belum sah secara hukum, Kamelia menunjukkan dukungan nyata dengan hadir langsung dalam pengajuan permohonan ke LPSK. Sikapnya ini menimbulkan berbagai reaksi publik, mulai dari simpati hingga rasa penasaran. Kamelia juga menjadi saksi dari dinamika yang terjadi selama Ahmad menjalani masa tahanan. Meski tak banyak bicara di hadapan media,
media, kehadirannya sudah cukup menjadi sinyal kuat bahwa keluarga masih mendukung penuh langkah Amar untuk membersihkan namanya. Tapi apakah dukungan moral saja cukup untuk mengubah arah kasus ini? Tanda tanya besar, bagaimana narkoba bisa masuk ke rutan? Salah satu pernyataan Aditya Zoni yang langsung menarik perhatian publik adalah soal pertanyaan mendasar bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam rutan. Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, tapi implikasinya luar biasa dalam. Rutan seharusnya menjadi ruang tertutup dengan pengawasan ketat, namun kenyataannya kasus Amar justru membuka asumsi publik bahwa mungkin ada celah di balik sistem yang longgar. Dugaan adanya keterlibatan oknum di dalam rutan bukan lagi hal baru, tapi kini Amar punya potensi menjadi saksi kunci. Jika itu benar, maka penyelidikan bisa merembet ke berbagai pihak yang selama ini tak tersentuh. 4 lembar kronologi, peluru atau perangkap. 4 lembar kronologi yang ditulis tangan oleh Amar Zoni kini menjadi sorotan utama. Dokumen itu disebut memuat berbagai rincian penting, dari siapa yang terlibat hingga bagaimana alur distribusi berlangsung. Namun, dokumen seperti ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa menjadi bukti keberanian Amar untuk mengungkap kebenaran. Di sisi lain, bisa membuatnya jadi sasaran. Belum lagi potensi pembuktian di pengadilan yang tak selalu mudah, apalagi jika kesaksian menyentuh pihak-pihak berkekuatan besar. Karena itu, permohonan ke LPSK bukan hanya soal perlindungan hukum biasa, tapi soal keselamatan jiwa dan kredibilitas hukum itu sendiri. Harapan terakhir, tarik Amar ke rehabilitasi, bukan penjara. Di balik semua langkah hukum ini, tersimpan satu harapan besar dari keluarga, agar Amar bisa kembali ke jalur pemulihan. Menurut Aditya, Amar Zoni butuh rehabilitasi agar kembali pulih secara mental dan fisik, bukan diseret dalam drama pengadilan panjang yang berpotensi memperburuk kondisinya. Kita pulihkanlah Amar Zoni ini supaya nggak sakit, kita balikin lagi ke performanya, ujarnya. Harapan ini mencerminkan wajah lain dari narasi kasus ini, bukan hanya soal kejahatan dan hukuman, tapi juga soal kesehatan dan pemulihan. Namun mampukah harapan ini terwujud di tengah badai kasus yang semakin kompleks? Akankah Amar Zoni jadi saksi paling berbahaya di balik jeruji? Kini, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, apakah permohonan justice kolaborator ini akan dikabulkan? Jika iya, maka Amar Zoni akan menjadi pion penting dalam membuka tabir peredaran narkoba di dalam rutan. Tak menutup kemungkinan, kesaksiannya bisa menjatuhkan nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh hukum. Namun jika tidak, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi para pengguna narkoba yang ingin berubah dan bekerja sama dengan aparat. Semua mata kini tertuju pada LPSK dan langkah selanjutnya dari penegak hukum. Akankah ini awal dari pengungkapan skandal besar atau justru menjadi cerita lain yang perlahan menghilang di balik jeruji?